Hai semua, apa kabar kamu hari ini? Saya harap kamu selalu dalam keadaan yang sehat dan terima kasih sebab kamu setia bersama dengan Sheila in the house story. So, macam yang kamu nampak saya hari ini berpakaian berpakaian hitam aja, tapi saya ada topi Christmas. Macam apa yang kamu tahu hari ini adalah hari Christmas, 25 hari bulan 12 2020 adalah perayaan Christmas. Oke, sebelum saya memulakan cerita saya mau bercerita sedikit dulu pasal saya sendiri. Jadi pada tahun 2020 saya percaya kamu pun banyak pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kamu tahun 2020 kan. Macam itu juga dengan saya, banyak pengalaman dan banyak pahit manis yang saya lalui pada tahun 2020 ini, terutama sekali pada awal tahun 2020. Banyak pengalaman yang saya rasa macam saya trauma. Bila saya ingat balik tentang pengalaman tuh, saya rasa macam trauma dan sangat takut tahu. Tapi saya percaya bahwa setiap apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita tidak akan membinasakan kita ataupun tidak pernah berikan kita cobaan yang lebih daripada kemampuan kita sendiri. Dan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik sebenarnya dalam kehidupan kita. Cuma kita tidak sadar, dan itulah yang terjadi dalam hidup saya. Mula-mula saya rasa macam, why, kenapa saya macam ni? Kenapa terjadi macam ni? Kenapa apa yang saya rancangkan tidak sama dengan, tidak berjalan dengan lancar, dan semuanya berubah macam itu saja. Dan itulah yang terjadi dengan saya, rasa macam sedikit ada kekecewaan lah di sana. Tapi saya bukan mau bercerita pasal ini sekarang. Sebenarnya saya ada kesaksian saya, perjalanan hidup saya, macam mana saya berjalan bersama dengan Tuhan, macam mana kehidupan saya diuji dengan macam pelbagai masalah, dan ada satu tahap tuh yang saya benar-benar sangat-sangat takut dan trauma masa itu. Dan bila saya ingat sampai sekarang tuh saya rasa masih trauma lagi. Tapi saya tahu bahwa apa yang Tuhan jadikan dalam kehidupan saya itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan kita hidup yang menyakitkan diri kita. Kenapa kamu tanya saya ini? Kenapa saya cerita nih pada hari ini? Sebab disebabkan hari ini adalah tanggal 25 hari bulan 1. Yang saya akan kasih tahu kamu adalah saya sudah pun membaca Bible daripada Kejadian hinggalah Wahyu dalam masa 1 tahun sahaja. Percaya ataupun tidak, itulah yang terjadi. Dan ya, saya sangat-sangat bersyukur dengan Tuhan. Hanya itu saya kasih tahu. Bukan sebab saya kasih tahu kamu yang saya ini mau kasih tunjuk yang saya ini baik. Tidak. Tapi saya mau kasih tahu kamu, saya mau berfungsi dengan kamu tentang kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya bukan bercakap pasal inilah, tapi saya mau bercerita tentang beberapa tradisi sambutan hari Christmas yang paling pelik di dunia. Cuma saya kasih sedikit saja itu yang tadi tentang saya dan juga kehidupan saya, dan mungkin kamu juga pernah mengalami hal ini tersebut. Itu yang saya maksudkan. So, kepada teman-teman saya sekalian terutama sekali yang ada di YT ataupun di dalam YouTube ini, banyak kawan-kawan saya dalam YouTube ini, banyak juga dari start saya buat YouTube dari bulan 7 kalau tidak silap saya itu, banyak pengalaman yang saya dapat, banyak juga banyak teman-teman yang saya dapat di dalam YouTube ini. banyak. Saya tidak dapat sebut nama kamu satu persatu, terlalu banyak yang ada dalam pikiran saya sekarang, jadi saya tidak dapat sebut nama kamu satu persatu. Dan saya berterima kasih kepada kamu sebab kamu sentiasa support saya, kamu sentiasa bagi dorongan, kamu sentiasa bagi sokongan dalam video saya. Saya sangat berterima kasih yang tidak terhingga. Tanpa kamu siapalah saya,
tiada yang tengok video saya langsung pun kalau kamu tidak pergi tengok saya punya video. Oke guys, saya juga mengambil kesempatan di 25 ataupun pada hari Christmas ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga saya mengucapkan selamat menyambut hari Christmas dan tahun baru yang tidak lama lagi. Semoga kamu senantiasa dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga kamu semua. Tidak kiralah kamu itu bangsa apa, agama apa, tetap juga saya mengucapkan selamat hari Christmas. Dan juga sekiranya saya ada mungkin kata-kata yang tidak baik ataupun menyinggung, yang silap dan sebagainya, saya susun 10 ibu jari saya untuk memohon maaf, meminta maaf kepada kamu semua. Saya harap kamu sudah memaafkan segala silap kata-kata saya semasa saya komen kamu punya video. Oke guys, tanpa kita membuang masa lagi, teruskan bersama dengan saya untuk mendengar beberapa tradisi yang pelik, perayaan Christmas, sambutan hari Christmas yang paling pelik di dunia. Oke guys, jom, let's go. Sebelum ini bunga saya mau letak di sini dulu, mengganggu pula, sakit pula tangan sini, tahu mau pegang dari tadi lagi saya pegang, aduh gatal. Saya coba untuk tidak terlampau panjang lah saya bercerita ya. Tadi salah macam panjang betul saya bagi ucapan, kan kok ingat apa sih YB kamu bagi ucapan banyak begitu. Saya harap kamu semua tidak menyampah ya dengan saya. Oke, yang pertama adalah di Jepun. Oke, kalau bagi kita kan KFC itu adalah makanan yang biasa saja kan, makanan biasa yang kita makan. Tetapi di Jepun tidak. Di Jepun KFC ini adalah makanan yang sangat-sangat wajib mereka ada ketika musim perayaan Christmas. Contoh dia adalah lagu Natal tidak akan lengkap sekiranya tidak ada musik. Begitu juga dengan di Jepun. Mereka punya perayaan Christmas tuh tidak akan lengkap sekiranya tidak ada makanan KFC. Bagi kita kan KFC itu kan macam makanan biasa, tetapi di Jepun tidak. Makanan KFC itu sangat-sangat wajib ketika perayaan Christmas di sana berlangsung. So kalau mungkin tiada KFC, orang punya Christmas tuh tidak lengkap kan. Oke, next yang kedua. Yang kedua ialah di Venezuela. Di Venezuela ini dia punya tradisi pula berkasut roda pada waktu pagi 25 hari bulan 12 setiap tahun lah. Setiap tahun banyak dan ramai orang yang akan memakai kasut roda berpakaian warna merah di jalan raya, dan jalan raya itu pula akan ditutup untuk membolehkan mereka bergerak dengan bebas lah. Tidak tahu lah apa dorang punya kenapa dorang berkasut roda ataupun berpakaian warna merah. Seolah-olah mereka tuh sedang berarak di jalan, tahu. Ramai-ramai sedang berarak di jalan memakai kasut roda. So, yang ketiga. Yang ketiga adalah terjadi di Amerika Syarikat, jeruk dalam botol kecil ataupun botol kaca. Di Amerika nih, segelintir tempat di Amerika pada musim perayaan Christmas, mereka akan menggantungkan satu botol kaca yang berbentuk macam buah pickle, dia bilang buah pickle, dan selepas itu botol itu akan disorok di celah-celah ranting-ranting pokok Christmas. Dan selepas itu mereka menyuruh beberapa anak-anak untuk mencari botol kaca yang mereka sorok tadi itu. Dan sesiapa anak-anak yang dapat berjaya menjumpai botol kaca itu, mereka akan diberikan hadiah yang sangat-sangat lumayan. Dan menurut kepercayaan mereka lagi, sekiranya ada seorang budak yang dapat menjumpai botol kaca itu, kehidupan mereka di masa-masa akan datang akan menjadi lebih bahagia, lebih baik, dan juga ya mungkin lebih
lebih beruntung lah, mempunyai lebih keuntungan daripada orang lain. Dan juga apa yang mereka bilang lagi, dorang punya tradisi ini sebenarnya bermula di Spanyol sewaktu ketika dahulu, di mana ada 2 orang budak yang diculik dan juga dimasukkan ke dalam botol kaca, dan selepas itu seorang yang bernama Nichols telah menyelamatkan 2 orang budak nih untuk mengembalikan mereka ke dunia yang nyata. Dan guys, ada satu cerita yang saya mau kasih cerita kamu tentang Nichols nih. Nichols ini sebenarnya dia punya nama lebih terkenal sebagai Santa Claus. Santa Claus ini sebenarnya diberi sebenarnya nama yang diberikan kepada Nicholas ataupun di abad yang keempat dari 270 hinggalah 343. So memang dia sudah sangat sudah lama, dan dia ini dikenali sebagai seorang yang murah hati, dan dia juga macam yang baik dan sebagainya. Semua ada di dalam diri dia. Dia memang dikatakan seorang lelaki yang sangat baik, murah hati, suka menolong orang. Tetapi setelah dia meninggal pada tahun 6 hari bulan 12 tahun 342, wow, lama sudah. Dan disitulah dia dikenali sebagai Santa Claus. Mula-mula nama dia ini sebenarnya Santa Claus sebelum nama dia ditukar menjadi Santa Claus di Amerika Syarikat. So, itu yang ketiga tadi kan. Itu yang ketiga tadi. Sekarang ini kita masuk di cerita yang nomor 4. Nomor 4 terjadi di Norway. Oke, ini yang saya sangat saya suka nih cerita dia. Sebab pun kamu pernah menonton kah ada satu cerita Harry Potter, di sana ada satu watak perempuan yang saya sendawa sekejap. Hidung dia panjang, lepas tu dia memakai penyapu sambil terbang. Dia menggunakan penyapu itu untuk dia terbang sana dan terbang sini. So, ini yang saya ceritakan kepada kamu. Menurut cerita legenda lah terjadi di Norway, rakyat Norway pada malam Christmas. Sebelum malam Christmas, mereka percaya bahwa banyak semangat jahat yang turun di dunia dan juga ahli-ahli sihir turun di dunia, kononnya menyambut hari Christmas, perayaan Christmas. Percaya kah tidak? Betul kah tidak? Ahli jahatku merayakan perayaan Christmas, tidak mungkin kan? Jadi mereka turun di dunia itu menggunakan satu penyapu sambil berterbangan, macam yang dalam Harry Potter tuh, macam yang saya ceritakan kamu sebentar tadi itu. Jadi sebelum malam Christmas itu tiba, mereka akan menyorokkan atau menyembunyikan semua penyapu mereka dalam rumah, supaya si ahli sihir ini ataupun roh semangat jahat ini tidak mengambil penyapu tersebut. Dan juga ketua keluarga mereka akan menembak ke udara menggunakan senapang ya, macam senapang buatan sendiri, macam senapang patah, untuk memberikan amaran kepada roh-roh jahat ataupun semangat jahat untuk tidak datang di rumah mereka untuk mengganggu. So, kita pergi ke cerita yang Oke, ini yang cerita terakhir terjadi di Afrika Selatan. Tradisi yang paling pelik terjadi di Afrika Selatan. Oke, perayaan Christmas ini sebenarnya macam perayaan macam hari raya kah, Deepavali kah, tahun baru Cina, semua pun makan besar kan. Macam itu juga dengan perayaan Christmas, makan besar juga. Masa 25 hari bulan tuh di sana lah kita makan besar-besaran. Begitu juga terjadi di Afrika Selatan. Setelah tiba perayaan Christmas itu, mereka juga akan merayakan perayaan Christmas dengan makan besar-besaran. Tetapi hidangan yang paling unik,
hidangan ataupun menu utama dorang itu adalah ulat. Ulat guys, ulat, bukan KFC. Mungkin KFC tadi tuh saya boleh terima lah gitu, tapi ini ulat. Menu utama dorang adalah ulat. Dan juga menurut kepercayaan dorang ini, kalau ada seseorang yang makan ulat itu, hidup mereka akan jadi lebih baik. Dan saya tidak sanggup. Kamu sanggupkah untuk mau hidup kamu lebih baik? Kamu makan ulat, ataupun kamu mesti harus makan ulat itu. So guys, itulah tradisi-tradisi. Ada 5 tradisi yang paling pelik terjadi di dunia masa perayaan Christmas. Dan yang paling saya tidak boleh terima adalah yang terakhir nih, sebab makan ulat. Dan saya tidak tahu pula kalau kita makan ulat, hidup kita akan jadi lebih baik. Mungkin kalau kita makan ulat, umur kita bertambah, kita tidak pernah sakit, atau kita tidak pernah mati. Siapa yang tahuan? Tapi lain orang, lain adat. Dan walaupun macam tuh, kita mesti menghormati adat orang lain, kepercayaan orang lain. Betul atau tidak? Kalau kau mau diri kau kena hormat, kau pun belajar untuk menghormati orang lain. Begitu. Oke guys, terima kasih sebab kamu menonton, kamu mendengar saya begitu dari tadi lagi kan. Dan ya, mungkin ini video saya yang terakhir untuk 2020, dan kita akan jumpa di tahun hadapan lagi. Ini baru inilah belum lagi sah ini yang terakhir ataupun tidak. Mungkin ada lagi yang lebih terakhir, dan saya belum mau mengucapkan bye bye kepada kamu. Bye bye 2020. Wow guys, sekejap. Kamu tidak rasakan 2020 ini kan macam saya rasa macam sekejap saja. Pejam kelip 2020 sudah habis. Masuk 2021 dan kita punya umur makin bertambah. Tapi bagi saya sangat bersyukur sebab Tuhan bagi saya umur yang panjang dan hingga sekarang ini. Yes. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan Merry Christmas semua. Bye bye, kita jumpa lagi.